Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan risalah Janaiz brosur yang keempat, nomor 14, menyiarkan kabar kematian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najasiyya fil yawm alladzi mata fihi kharaja ila musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiarkan berita wafatnya Raja Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian beliau berangkat ke mushola, lalu membuat saf dengan para sahabat untuk mensalatkannya, dan beliau takbir 4 kali dalam salat jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 71. An Anasin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibna Rawahata lin-nasi qabla ayyatiyahum khabaruhum wa qala ahadar rayata Zaidun fa usiba summa ahada Ja'farun fa usiba summa ahada ibnu Rawahata fa usiba wa ainahu tadribani hatta ahadar rayata sayfun min suyufillah hatta fatahallahu alaihim. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan gugurnya Ja'far dan Ibnu Rawahah pada perang Mu'tah kepada orang-orang sebelum beritanya sampai kepada mereka. Beliau bersabda, bendera dipegang oleh Zaid, lalu ia terbunuh. Kemudian dipegang oleh Ja'far, ia terbunuh. Selanjutnya dipegang oleh Ibnu Rawahah, lalu ia terbunuh. Kedua mata beliau meneteskan air mata, sehingga bendera itu dipegang oleh seorang pedang dari pedang-pedang Allah, sehingga akhirnya Allah memberikan kemenangan atas mereka. Hadis riwayat Bukhari juz 5 halaman 87. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadar rayata Zaidun fa usiba summa ahadaha Ja'farun fa usiba summa ahadaha Abdullah ibn Rawahata fa usiba wa inna ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqrifani summa ahadaha Khalid bin Walid min ghairi imratin putihalahu. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberitahukan kepada para sahabat, Zaid bin Haris membawa bendera lalu terbunuh. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib, lalu ia pun terbunuh. Kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah, lalu ia juga terbunuh. Kedua mata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Lalu bendera diambil oleh Khalid bin Walid tanpa diperintah, lalu ia diberi kemenangan. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 72. Tuh. Di sini
Judulnya menyiarkan kabar kematian. Jadi Rasulullah memberikan contoh bagaimana cara mengabarkan kematian. Pada waktu Raja Najasyi meninggal, ada berita, langsung Rasulullah juga mengumumkan para sahabat dan kemudian sholat dengan sholat atau menyalatkannya, artinya sholat gaib nih. Ya, sholat tidak di hadapan mayatnya dengan takbir, 4 takbir. Kemudian di dalam perang Mu'tah ya, ini pimpinan perangnya itu dipegang oleh yang pertama oleh Zaid, panglima perangnya Zaid. Kemudian Zaid terbunuh, panglima perangnya. Kemudian dipegang oleh Rawaha, ganti pemimpin perangnya ya, oleh Ja'far. Ja'far pun terbunuh, diganti lagi pimpin perangnya itu Rawaha, terbunuh juga. Lalu dipegang oleh Saifullah. Saifullah itu adalah Khalid bin Walid, dan kemudian diberikan kemenangan pada waktu perang Mu'tah. Itu. Jadi boleh memberitakan orang yang sudah mati itu, diumumkan gitu. Ini juga sehingga para sahabat itu tahu gitu. Karena juga kalau kita ada yang meninggal dunia, umumkan melalui pengeras suara. Dan kemudian setelah mendengar, bagi yang mendengar itu melawatnya, bagi yang tidak bisa melawatnya, tetap aja sholat jenazah itu dilaksanakan. Sholat gaib sendiri kayaknya. Ya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang 120. Ya, 121. Kemarin sampai 120 Wakul dan katakanlah Muhammad lilladzina la yu'minuna kepada orang-orang yang tidak beriman. I'malu kalian berbuatlah ala makanatikum menurut kedudukan kalian. Inna sungguh kami benar-benar amilun orang-orang yang berbuat. Wantadiru dan kalian tunggulah akibatnya. Inna sungguh kami mungtadirun orang-orang menunggu. Walillahi dan milik Allah ghaibus samawati segala kegaiban langit wal ardi dan bumi wa ilaihi dan kepadanya yurja'ul amru segala perkara dikembalikan kulluhu sesungguhnya fa'buduhu
maka engkau sembahlah dia, wa tawakkal, dan engkau bertawakallah, alaihi, kepadanya, wama, dan tidaklah, rabbuka, Allah Rabbmu, bighafilin, akan lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Wakul kulluhu, bukan segala, bukan sesungguhnya. kulluhu, seluruhnya. Semuanya. Semuanya itu Kadang sesungguhnya. semuanya. Kulluhu, seluruhnya atau semuanya. Semuanya. Sesungguhnya. Salah dengar. Ayat 120, 121 sampai 123 ini merupakan ayat penutup dari surat Hud ya. Surat Hud. Kemarin sebelum ayat 120 ini 120-nya 118. ini menceritakan tentang ya kesimpulan kalau ayat terakhir pada setiap surat ini merupakan kesimpulan dari surat ini. Kalau surat Uhud kesimpulannya di surat-surat terakhir ini. Dan semua Dan surat ayat pertama itu merupakan ayat inti ya. Dan selainnya ya sebelum ayat terakhir ini adalah uraiannya. Kemudian di dalam kesimpulan ini berbicara kesimpulan surat Hud. Di sini wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad agar dengan kisah-kisah ini kami teguhkan hatimu. Jadi dalam surat Hud ini diceritakan beberapa kisah Rasul sebelum Nabi Muhammad. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Hud, cerita Nabi Soleh, cerita Nabi Su'aib, cerita Nabi Musa. Ini diceritakan dalam surat-surat ini. Kemudian diceritakan dalam surat itulah kami ceritakan kepadamu Muhammad agar kamu itu dengan cerita-cerita ini untuk meneguhkan hati, semakin kuat hati Nabi Muhammad itu. Semakin kokoh, semakin percaya, semakin tambah pengalamannya, semakin tambah pengetahuannya, sehingga Nabi Muhammad itu tak gentar lagi menghadapi lawan-lawannya, menghadapi umat ya pada zamannya itu, tidak gentar lagi. Ternyata zaman Nabi Muhammad, umat-umat zaman Nabi Muhammad itu sama, tidak ada perbedaan karena dia itu manusia. Nabi Nuh dakwah ngajak ibadah ke Allah ditolak gitu. Disering-serikeun malahan diperolok-olokan. Nabi Hud begitu pula mengajak ibadah kepada Allah diperolok-olokan, malah mereka itu yang dipegang teguh adalah ajaran nenek moyang mereka. Semua juga pada zaman Nabi Muhammad itu mereka itu mau beribadah seperti apa yang orang tua kami, nenek moyang kami melakukannya. Jadi kalau datang seorang Rasul mengajarkan atau mengajak mari kita beribadah itu hanya menurut Allah, kata mereka, saya tidak akan menurut Allah, menurut apa saja yang nenek moyang kami ajarkan, yang nenek moyang kami lakukan gitu. Ya. Jadi mereka itu terus seperti itu. Jadi Nabi Muhammad apalagi dengan diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad itu untuk dalam rangka manusabbitu bihi bu'adaka, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad hampir gitu semacam frustasi gitu. Semacam frustasi itu kumahanya ditugaskan ke Allah
untuk menyebarkan wahyu. Dengan wahyu kalau ini dilaksanakan, hidup akan bahagia di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Hidup dengan Quran ini. Tapi ternyata kami ini repot banget gitu. Masyarakat itu tunduk, masyarakat itu tidak yakin, masyarakat itu ragu terhadap ajakan Rasul. Kemudian diisrokan dan dimi'rajkan. Nabi Muhammad itu pada waktu Isra Mi'raj melihat semua kejadian apa yang ada dalam unek-unek Nabi Muhammad itu diperlihatkan oleh Allah. Bahkan sampai isi neraka diperlihatkan, siapa saja yang ada di neraka itu, siapa saja yang ada di surga. Ya. Sampai-sampai kelihatan ada Siti Khadijah, ya. Siti Khadijah itu ada di surga. Itu kelihatan. Padahal Siti Khadijah itu meninggalnya sebelum hijrah ke Madinah, sebelum penataan hidup dengan Islam gitu. Tapi Khadijah imannya benar-benar itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh surat An-Nisa ayat 100 itu. Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi ila Allah. Kemudian summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi kalaulah sudah benar-benar iman pada Nabi Muhammad, iman pada Quran, iman pada apa yang diwahyukan, ini Khadijah ini belum pelaksanaan secara lengkap, ya, melaksanakan dinul Islam. Kemudian summa yudrikuhul maut, kemudian ditakdirkan untuk maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu ada jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah, artinya selamat Khadijah gitu. Nah ini kemudian setelah Isra Mi'raj juga terus banyak wahyu-wahyu yang menceritakan tentang rasul-rasul terdahulu dalam rangka untuk manusabbitu bihi fuadaka, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu sebagai rasul yang terakhir adalah rasul yang begitu banyak pengalamannya. Semua pengalaman dari mulai Adam sampai dengan Nabi Isa itu ada pada Nabi Muhammad. Maka disebut rasul yang paling komplit, paling lengkap, paling sempurna. Maka disebut nanti pemimpin rasul. Jadi rasul sebetulnya rasul nanti nabi yang paling nabi besar. Lebih besar, artinya besar pengalamannya, besar segala-galanya, itu Nabi disebut lebih besar dari yang lebih kecil, katanya Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang paling lengkap pengalamannya, dan Nabi Muhammad berbeda dengan rasul-rasul yang lainnya. Kalau rasul-rasul yang lainnya itu diutus kepada kaumnya masing-masing, tapi Nabi Muhammad diutus nanti kafatan linnas, ya, untuk manusia secara menyeluruh, yang dikatakan rahmatan lil alamin, seluruh alam. Orang mana gitu, untuk saya kamu orang Arab bungkul gitu. Dari Nabi Musa kan kampanye Israel bungkul, Nabi Su'aib di Aikah, dari suku Aikah atau di Madian Aikah dalam Quran. Begitu. Kemudian waqul lil ladina la yu'minun. Kemudian katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman. Kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrikin pada waktu itu, ya, kafir Quraisy. I'malu ala makanatikum. Kenailah mu ngalaksanakeun kana ajakan Nabi Muhammad gitu. I'malu ala makanatikum. Sok kerjakeun we sama kemampuan kamu gitulah seolah-olah. Menurut kedudukan kamu, naon dikerjakan kemana? Inna amilun. Sesungguhnya kami juga mengerjakan. Ini dalam artian lakum dinukum waliyadin. Sok agama maneh keur maneh, agama saya keur saya. Atau penataan hidupmu untukmu akan kamu pertanggungjawabkan olehmu. Dan yang aku kerjakan, kami kerjakan orang-orang mukmin ini untuk kami juga. Maneh-maneh saya sok kumaha didinya we kumaha hayangna mung
temaksa gitu ya, la ikraha Fiddin. gitu. Kemudian wang tadiru, dan kalian tunggulah akhirnya, karena tunggu we akhirna nanti kumaha ceuk maneh orang kafir teh kami yang salah engke sok buktikeun gitu, buktikeun innamun tadirin, dan saya juga nih akan menunggu, saya juga menunggu atau kami juga menunggu, kamu menunggu pembuktian mana itu nu bener teh, saha nu bener teh. Kan ayeuna mah di dunia urang ngarasa bener, manehna teh ngarasa bener gitu. Orang-orang kafir teh ngarasa bener, orang mukmin oge merasa bener. Jadi bener teh dua, cek orang kafir saha nu bener teh? Manehna. Cek orang mukmin saha nu bener teh? Orang mukmin. Tos ayeuna mah saling tunggu we kumaha buktina engke. Wang tadiru sok tunggu tungtungan kumaha engke bakal menyaksikan, bakal tahu siapa yang benar itu gitu. Kamu atau kami gitu. Orang kafir atau orang mukmin yang benar teh, saling tunggu. Kalau menunggu, orang-orang kafir itu menunggu apa yang ditunggu? Aya tungguan gitu. Orang mukmin juga aya tungguan. Ari orang kafir mah nunggu adab di Allah kapan datang. Ayo orang mukmin mah nunggu balasan dari Allah dengan balasan yang luar biasa dari Allah yang benar. Ari orang kafir mah nunggu iraha manehna asup ka neraka teh gitu. Orang mukmin mah kapan dia diterima Allah untuk masuk surga Allah. Sok seueur dulu sok we ngana saha nu bener, saha nu ke bakal ka surga teh saha. Saha nu bakal ka neraka teh. Itu diboleh gitu ku Nabi Muhammad teh. Orang-orang kafir Quraisy gitu. Kemudian walillahi ghaibus samawati wal ardh, hanya milik Allah segala segala kegaiban yang ada di langit dan ada yang di bumi. Anu urang teu nyaho naon eusi langit teh, naon eusi na bumi teh, naon di bumi teh, itu adalah semua milik Allah. Wa ilaihi yurja'un wa ilaihi yurja'ul amru, hanya kepada Allah lah segala macam perkara dikembalikan. Nah, kalau ada kata-kata amru, ini adalah segala macam urusan manusia. Yurja'una ilallah, dikembalikan kepada ajaran Allah. Ini mah dikembalikan masalah perkara ya, masalah perkara, bukan semua manusia akan kembali pada Allah. Itu artinya bisa, artinya maut ya. Maut artinya teh manusia itu ilaihi rajiun. Manusia itu ilaihi rajiun. Ieu mah segala urusan kumaha? Maut segala urusan. Artinya segala perkara itu harus dikembalikan kepada ajaran Allah. Ini ada hubungan dengan surat Al-Alaq, inna ila rabbika ruj'a. Segala macam urusan itu dikembalikan kepada ajaran Allah. Jadi yang istilahnya ukuran benar itu adalah ajaran Allah. Lamun cek Allah benar, itulah yang benar. Lamun cek Quran benar, itulah yang benar menurut Quran gitu. Sok sanajan cek jelema salah gitu. Cek jelema teh salah atau tetap benar Quran. Gitu. Aya deui cek jelema bener, kabeh jelema nganggap bener teh kana eta kan hiji perkara teh. Tapi cek Allah salah we. Jadi ukuran benar teh mana? Allah atau jelema? Allah gitu. Jadi yang jadi ukuran benar itu adalah Allah beserta ilmunya. Jadi ajaran Allah yang benar itu. Cek jelema salah oge tetep we bener, lamun cek Allah bener. Jadi bukan ukur kusabab lobana gitu nya. Loba nu ngaku benerna, tapi lamun cek Allah salah kadang saeutik oge nu ngangka salah dan bahkan anu beriman teh minoritas sedikit gitu. Qalilan ma tu'minun, sedikit orang yang beriman. Qalilan ma tashkurun, bagian minoritas, bagian sedikit orang-orang yang bersyukur. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit orang yang
sadar gitu. Nah ini yang ukuran benar itu adalah ajaran Allah. Yurja'unal amru kulluhu, semua perkara itu, semua permasalahan itu yurja'una harus dikembalikan kepada ajaran Allah secara keseluruhan. Ya, seluruh urusan manusia, segala urusan manusia seluruhnya dikembalikan kepada ajaran Allah. Fa'budu, maka engkau beribadahlah kepadanya, wa tawakkal, dan berserah dirilah alaihi kepadanya. Pasrahkeun semua kepada Allah. Artinya semua perkara itu kudu kumaha Allah, kumaha ceuk Allah we itu tawakal gitu teh. Ya tawakal teh kumaha ceuk Allah we artinya sudah merupakan keputusan Allah. Jadi ibadah itu apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Allah ini ya Rabb kamu itu bigofilin amma ta'malun, lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Henteu lalai moal balangah moal tepi ka aya istilah amal urang nukeun ajaran Allah ge mun teu kacatet, mun teu katingalieun ku Allah teh moal kitu, moal aya istilah pekerjaan teu kacatet ku Allah teh. Aya satu pekerjaan amal kita, ibadah kita kepada Allah mun teu kaperhatikeun. Lamun memperhatikan surat nanti ayat kursi teh Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Artinya memperhatikan. Dalam surat Rahman dijelaskan apa yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kemudian yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sa'nin. Kullu yawmin huwa fi sa'nin. Setiap hari itu Allah sibuk Allah. Henteu santai. Sibuk memperhatikan makhluknya, mengurus makhluknya, memberikan rezeki pada makhluknya, memberikan ilmu pada makhluknya. Sibuk Allah. Kalau manusia menurut Allah, sibuknya menurut Allah, karena memang manusia itu disuruh sibuk. Di sini fa'budu. Kalau disuruh sibuk itu harus bertasbih manusia itu. Bertasbih teh disuruh sibuk. Mudah-mudahan di bahasa mana gitu. Ayat subhanallah bertasbih atau kamu harus bertasbih, baca tasbih artinya teh sucikeun atuh Allah teh kita. Yang kedua artinya itu sibukkan kita ini dengan ajaran Allah. Jadi kita itu sibuk berbuat patuh menurut ajaran Allah. Itulah sibuk. Itulah yang dikatakan ibadah. Ibadah itu ada yang dikatakan amal soleh. Amal soleh itu semuanya itulah zikir. Amal soleh seluruhnya kalau diputuskan atau disimpulkan itulah zikir kepada Allah. Berbuat apapun, ngaji, eta teh amal soleh, eta teh zikir ke Allah. Salat, eta teh amal soleh, eta teh zikir kepada Allah. Apapun, itu berdoa juga eta teh amal soleh, eta teh zikir kepada Allah. Tos salat minta subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, tilu kan 33 kali itu teh amal soleh, eta teh zikir kepada Allah. Jadi membaca tahmid, tahlil, kemudian tasbih itu ya zikir, itu adalah semua zikir kepada Allah. Baca Quran juga teh zikir kepada Allah. Nah ini Allah tidak akan lalai kepada apa yang kita perbuat. Artinya Allah mau tepikan keterangan orang, ya keterangan orang ibadah, orang sholat malam, keterangan Allah teh kurbalanah moal gitu, Allah mah itu semua tercatat, semua disaksikan oleh Allah. Makanya kita itu jangan ada harapan-harapan ibadah ingin dilihat orang merasa rugi, begitu ketemu ku batur teh, gitu. Kurang ketemu si anu merasa rugi teh. Padahal justru urang lamun aya dina hate hayang ketemu ku batur, itulah yang dikatakan dia. Padahal kita ini sudah disaksikan oleh Allah. Ya, apalagi kegiatan subuh. Kegiatan subuh itu karena maskuda apapun berdoa subuh, Allah, malaikat semua menyaksikan. Semua disaksikan oleh para malaikat, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan daripada surat
Hud ya, maka kita untuk meneguhkan iman kita dengan diceritakannya bercerita-cerita Rasul-Rasul ini untuk meneguhkan iman kita. Jadi contoh semua cerita zaman Nabi Nuh jadi contoh kurang jadi pelajaran. Kita kan sudah menjelaskan mengambil pelajaran. Cerita Nabi Hud jadi pelajaran, cerita Nabi Su'aib juga jadi pelajaran, apalagi cerita-cerita zaman Nabi Muhammad jadi pelajaran bagi kita sekalian. Biar tambah kuat iman kita dengan mempelajari sirah Nabi, sejarah Nabi ya. Orang-orang yang soleh terdahulu jadi contoh, orang-orang yang kafir juga harus jadi contoh. Fir'aun harus kita jadikan contoh, harus jadikan pelajaran bagi kita. Lain contoh kesombongan mana, tapi geuning kitu nu sombong teh diadab ku Allah, contoh ke urang teh ulah sombong atuh gitu. Dalam nyontoh Fir'aun teh, nyontoh kelakuan Fir'aun, nyontoh akibat Fir'aun teu nurutkeun kana ajaran Allah teh di kumaha? Diadab, urang kitu sarua diadab. Tingali we Musa ngalaksanakeun ajaran Allah, salamet. Contoh kan Musa, jadi salametnya menurutkan ajaran Allah teh. Itu beri urang teh hayang nyontoh Nabi Musa, hayang nyontoh Nabi Nuh, gitu kan. Hayang nyontoh Nabi Muhammad. Sieun cara Fir'aun, sieun cara Raja Namrud, sieun cara Abu Jahal, sieun cara Abu Lahab, sieun cara Uqbah, Walid dan lain sebagainya. Sieun cara Raja Nero, sieun cara Nebukadnezar. Itu cerita-cerita masa dulu yang membangkang terhadap ajaran Allah. Ini diceritakan dua macam sosok manusia yang nurut pada ajaran Allah, yang membangkang terhadap ajaran Allah. Dua-duanya jadi pelajaran bagi kita. Aku orang umat yang terakhir kudu salamet atau umat terakhir mah banyak pengalamannya. Betul gitu kan? Betul. Tak baca dasar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun wantadiru inna muntadirun walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.